Baik, terima kasih Teh Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya mau nanya nih, apakah kalian setuju ya dengan pernyataan bahwa first impression itu merupakan hal yang penting? Apakah kalian setuju dengan hal tersebut? Setelah dipikir-pikir, kalau saya sih setuju ya, karena mau aspek apapun itu gitu ya, mau konteks apapun itu, first impression itu penting gitu. Nah, begitu juga dengan first impression itu karena akan membuat kita ditilai oleh orang-orang sekitar kita. Kemudian mengenai first impression, saya juga mempunyai sedikit cerita dari cerita pribadi saya yang mana waktu ketika SMA, ketika ada masa ospek atau yang dikenal kalau SMA itu namanya MPLS ya. MPLS singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah ya gitu. Nah, pada saat itu ada tuh namanya seksi Komdis kalau di saya ya disebutnya, seksi keamanan dan kedisiplinan, di mana mereka itu biasanya ketika mereka datang itu kita peserta itu kayak ketakutan kayak gitu karena mereka itu kalau datang pasti marah-marah gitu ya kan. Nah, ketika ospek sudah berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Ketika sudah selesai, tapi first impression kita ketika melihat teteh-teteh atau kakak-kakak seksi kedisiplinan tersebut itu tetap aja yang menempel di pikiran saya dan hati saya itu mereka itu galak gitu. Aku nggak suka mereka pernah marahin aku gitu dulu. Nah, hal tersebut hal tersebut pun ketika aku berpapasan dengan mereka kayak males gak sih ngelihatnya, terus kayak mereka kalau misalnya sedang berbicara di depan juga jadi males dengerinnya gitu. Ya udah aku cuekin aja gitu kalau misalnya kalau ada acara apa terus mereka jadi pembicaranya gitu, terusnya nggak boleh ya kayak gitu. Cuman first impression yang tertanam di dalam hati itu udah kayak gitu gitu ya. Nah, sama halnya dengan presentasi, bahwasanya presentasi juga harus memiliki first impression yang baik gitu. Jika first impressionnya membosankan, tidak menarik gitu, maka sama halnya dengan yang tadi, orang-orang pun akan malas untuk mengikuti presentasi tersebut dari awal hingga akhir. Nah, maka dari itu, saya di sini menyediakan membawa topik dengan judul hindari membuka presentasimu dengan cara ini agar kita mengenali bahwa opening yang kita buka itu tidak tidak membosankan dan dapat menarik perhatian para audiens gitu. Maka dari itu mari kita mulai saja presentasi hari ini. Next, sama. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai 5 cara yang perlu kita hindari ketika kita saat akan membuka presentasi dan satu kesimpulan. Mari kita langsung saja kepada cara pertama yang harus kita hindari saat membuka presentasi. Next, please. Yang pertama yaitu acquaint yourself atau introduce yourself. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok introduce yourself harus dihindari sih pas pembukaan presentasi? Coba mari kita bayangkan. Jika saya bilang di depan kelas, di depan teman kelas saya bilang pas pembukaan presentasi itu kayak gini nih misalnya. Halo, nama saya Windy Febrianingsih, saya dari kelas 6B misalnya. Saya dari bla 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 bla. Nah, karena kita tahu kan audiensnya itu adalah teman sekelas kita yang mana mereka udah kenal banget dong sama kita, nama kita siapa, kita jelas-jelas duduk di kelas bersama mereka gitu. Jadi hal ini menurut saya harus dihindari karena hal ini juga akan mengurangi efektivitas waktu ketika kita berpresentasi. Kemudian konteks yang lainnya, ketika kita berbicara di depan publik misalnya yang tidak kita ketahui orangnya itu siapa, terus kita tidak perlu juga gitu
memperkenalkan diri. Karena kalau kita perhatikan seperti tadi Teh Salma pada awal sudah memperkenalkan saya bahwa saya Winnie Febrianingsih, pembicara pertamanya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita hindari hal ini juga pada saat di depan publik. Nah, sama juga nih ketika misalnya di Zoom kayak gini, harusnya kita hindari juga nih memperkenalkan diri sendiri karena sudah terpampang jelas nama kita itu ada di Zoom-nya gitu. Jadi hal itu hanya akan mengurangi efektivitas waktu dari presentasi kita. Yang kedua yaitu next deh Salma. Inform your weaknesses. Kayak gimana sih inform your weaknesses itu? Jadi jadi kita ya teman-teman ketika saat opening presentasi itu kita bilang bahwa saya nervous nih gitu. Can you see my hand shaking misalnya kayak gitu ya. Nah, hal ini juga harus dihindari karena apa? Karena mereka para audiens hanya akan memperhatikan atau perhatian mereka itu akan teralihkan gitu kepada gesture kita, kepada nervousnya kita gitu, alih-alih memperhatikan topik yang akan kita bawakan. Nah, maka dari itu kita hindari hal yang seperti ini. Selanjutnya, hal yang perlu dihindari saat pembukaan presentasi yaitu unwelcoming opening. Ini ada hubungannya dengan mimik wajah dan juga dengan mood kita. Contohnya kayak gini nih. Thank you for having me. Bayangin, kalian pas pembukaan, baru aja di awal pembukaan presentasi, mimik wajah kalian itu udah kayak gitu, udah kayak lesu, udah kayak nggak niat banget gitu. Jadi sehancur apapun mood kalian ketika kalian sedang presentasi, tolong keep your smile on karena dengan tersenyum itu akan mengantarkan kepada suasana yang lebih hangat gitu. Kemudian yang selanjutnya next. Ada excuse atau alasan-alasan yang mungkin kita biasa dengar gitu ya, udah biasa mendengar bahwa pada saat pembukaan presentasi orang-orang bilang kayak gini. Jujur saya bukan pembicara yang baik, saya tidak baik dalam public speaking. Jadi hari ini saya akan berbicara secara singkat dan untuk itu mohon dimaklumi. Nah, hal tersebut juga harus kita hindari karena orang-orang akan berpikir bahwa kita itu tidak profesional gitu dan itu akan menghadirkan sebuah first impression yang tidak menarik juga gitu. Kemudian selanjutnya syarat terakhir yang perlu kita hindari ketika membuka presentasi yaitu offend technical issues, yaitu seperti kita pasti pernah nih menemukan bahwa orang-orang tuh sering kayak ngetes mic, kayak cek 1 2 3, kalau enggak nanyain gitu ya ke operatornya kayak permisi Mbak, apa ini nggak disediain mic gitu sama panitianya misalnya kayak gitu. Kalau enggak mengomentari tentang lightingnya, ini terlalu silau, yang pun bisa nggak sih redupin dikit gitu. Nah, alangkah baiknya kita tidak mention hal tersebut karena perhatian mereka akan tertuju kepada something that not working gitu, kepada sesuatu yang kita mention. Alih-alih mereka memperhatikan kita, mereka malah memperhatikan sesuatu yaitu technical issues. Next. Nah, kita sudah berada pada penghujung pembahasan, yaitu pada kesimpulan. Izinkan saya merumuskan pembahasan yang tadi untuk mudah diingat oleh teman-teman, yaitu saya merumuskan pembahasan tadi menjadi dalam rumusan vokal, menjadi kepada huruf vokal gitu, yaitu A, I, U, E, O. A itu untuk acquaint yourself, kemudian I untuk inform your weaknesses, kemudian U untuk unwelcoming opening, kemudian E untuk excuse, dan O untuk offend technical issues. Next.
Nah, sebelum saya akhiri presentasi saya kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman ada quotes dari Nancy Durate yang menyatakan bahwa a great presentation gives smart ideas and advantage. So, saya harap pembahasan yang saya sampaikan, ide-ide yang saya kemukakan dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Next. Dan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan, menyimak, dan yang sudah datang. Kemudian akan saya buka sesi tanya jawab. Jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh melalui kolom chat ataupun raise hand. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau tanya nih, Teh Windy, boleh nggak? Boleh, silakan. Presentasinya bagus banget, saya jadi tertarik nih eh, mempelajari bagaimana cara menghindari apa saja yang harus dihindari dalam public speaking. Nah, terus tadi Windy membahas soal technical issue ya. Nah, gimana sih cara mengatasi kalau misalnya technical issue itu beneran terjadi dan biar gimana cara menyampaikan ke panitia kalau misalnya ada technical issue supaya audiens tidak fokusnya itu bukan ke technical issue tersebut gitu. Makasih Wendy. Ya, sama-sama. Makasih atas pertanyaannya, Teh Salma. Jadi menurut saya hal yang perlu dilakukan untuk menghindari misalnya terjadi ada technical issue, yaitu yang pertama gitu kita datang ke tempat tersebut itu dengan lebih dulu gitu untuk memperhatikan apakah hal tersebut akan mendukung presentasi saya kali ini, misalnya dengan mengecek mic. Misalnya kita membutuhkan mic, kita bisa request kepada mereka gitu ya, para panitianya untuk menyediakan mic sebelumnya, terus untuk mengatur cahaya lampu misalnya. Kayak gitu sih dari saya. Apakah menjawab pertanyaannya atau sama? Ya, cukup dimengerti. Terima kasih Wendy. Sama-sama. Wah, ada nih di kolom chat. Halo kakak, sebelumnya terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Saya mau tahu nih, Kak Windy ada tips ngasih biar membuka presentasi agar lebih menarik. Terima kasih dari Putri Jahra. Silakan Teh Windy. Wah, baik, Teh Putri. Jadi menurut yang saya ketahui ya, ada beberapa teknik dalam membuka presentasi agar lebih menarik, yaitu yang pertama bisa dengan telling story, yang kedua bisa dengan giving the fact, kemudian yang ketiga bisa dengan asking a question. Kalau misalnya yang pertama yaitu telling a story, dengan menceritakan cerita gitu ya saat pada saat membuka presentasi itu akan membuat orang-orang itu lebih penasaran terhadap cerita yang kita ceritakan. Nah, dari sana mereka akan terus mengikuti cerita kita karena mereka penasaran. Kemudian giving the fact, dengan memberikan sebuah fakta setidaknya akan membuat mereka itu ke-trigger gitu otaknya untuk berpikir, wah benar nih misalnya kayak gitu. Kemudian asking a question. Nah, dengan melontarkan pertanyaan kepada para peserta, kepada para audiens, itu juga menjadikan presentasi kita atau public speaking kita di depan itu tidak satu arah dan menjadikan konsentrasi mereka itu pun menjadi akan lebih lebih memperhatikan kita. Itu dari saya. Apa menjawab pertanyaannya, Teh Putri? Oke, sudah terjawab ya oleh oleh Windy kata Putri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih ada di chat room dari Anissa J. Halo Teh Windy, keren banget materinya. Mau tanya dong kalau kita tiba-tiba terlanjur ngelakuin hal-hal tadi, ada cara untuk make up kesalahan itu nggak ya? Thank you. Silakan Teh Windy. Wah, terima kasih atas pertanyaannya, Teh Anissa. Wow, ini cukup itu ya, pertanyaannya cukup sulit bagi saya. Cuman menurut saya ketika misalnya kalau saya terlanjur melakukan hal-hal tersebut, maka yang akan saya lakukan
akan terus saja melanjutkan pematerian tersebut karena mungkin karena mungkin mereka juga tidak akan terlalu fokus gitu dengan suatu kesalahan kita. Jadi saya akan mencoba untuk melanjutkannya dengan cara atau mungkin nantinya saya akan melakukan mensisipkan di tengah-tengah pembicaraan itu sebuah humor untuk untuk membangkitkan semangat mereka kembali kayak gitu sih. Oke, sudah terjawab ya. Sepertinya 3 pertanyaan sudah cukup. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk menunggu pematerian kedua.